Kita juga harus sadar bahwa puasa mengajarkan kepada kita bagaimana melawan musuh-musuh eksternal. Oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu adalah musuh, aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Dan manusia-manusia yang bekerja sama dengan iblis, yang bekerja sama dengan syaitan adalah musuh yang paling nyata, yang menebarkan berbagai macam ajaran kerusakan, penghancuran peradaban, perancuran generasi muda, merusak tatanan nilai dan lain sebagainya. Mereka adalah musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayaminal muntajabin. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang berada di hari-hari yang begitu agung dan mulia. Hari-hari yang didambakan oleh manusia-manusia yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana para malaikat penghuni arasy Allah Subhanahu wa taala begitu sibuk untuk mengiringi setiap langkah orang-orang yang melakukan amal-amal kebajikan, yang beribadah, yang ruku dan sujud, yang berinfak, yang bersedekah, yang melakukan perlawanan terhadap berbagai macam bentuk kezaliman di muka bumi ini. Mereka, para malaikat itu bekerja siang dan malam untuk menemani, mendoakan, membimbing, dan menyampaikan seluruh harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pemirsa yang sama dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang terbaik yang bisa kita persembahkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Baitnya yang suci, yang senantiasa hadir membimbing kesadaran kita, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Puasa. Ibadah di bulan suci Ramadan. Suatu kali para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembali dari perang Uhud. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah pertempuran? Masih adakah peperangan yang lebih besar dari perang yang barusan kita hadapi?" Rasul sallallahu alaihi menyebutkan bahwa masih ada. "Apa itu ya Rasulullah?" kata para sahabat dengan heran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jihad melawan hawa nafsu, dan itulah yang disebut dengan jihadul akbar. Jihad berarti semangat perlawanan. Bulan suci Ramadan adalah bulan muqawamah. Bulan di mana setiap individu diharuskan untuk melakukan upaya internal melawan hawa nafsunya, melawan berbagai macam gejolak desire yang berkembang dalam dirinya untuk melakukan dan mendesaknya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ritual yang dilakukan dalam rangkaian amal-amal ibadah puasa, mulai dari imsak sampai iftar, dan ruku, sujud, doa, munajat, dan lain sebagainya, yang kita lakukan sebetulnya dalam rangka memberikan impuls yang kuat bagi jiwa kita, bagi kalbu kita, bagi kesadaran kita, bagi pikiran kita untuk melawan berbagai macam kebatilan, menundukkannya dengan tertib sehingga kita bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar. Karena itulah moralitas tertinggi dari orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya. Itu secara internal. Secara eksternal,
Kita juga harus sadar bahwa puasa mengajarkan kepada kita bagaimana melawan musuh-musuh eksternal. Oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu adalah musuh, aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Dan manusia-manusia yang bekerja sama dengan iblis, yang bekerja sama dengan syaitan adalah musuh yang paling nyata, yang menebarkan berbagai macam ajaran kerusakan, penghancuran peradaban, penghancuran generasi muda, merusak tatanan nilai dan lain sebagainya. Mereka adalah musuh. Dan mukmin yang bertakwa harusnya mendapatkan energi yang kuat di bulan suci Ramadan. Karena itu kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, khususnya berkenaan dengan perintah menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang hari ini, tetapi untuk orang-orang sebelum kita. Siapa orang-orang sebelum kita yang telah meraih menjadi manusia takwa? Manusia takwa cirinya ada dua. Pertama, dia memiliki di bulan Ramadan ini berhasil meratifikasi dalam dirinya apa yang disebut dengan pandangan dunia tauhid. Apa itu pandangan dunia tauhid? Pandangan dunia tauhid adalah kesadaran yang bersifat holistik, yang menyadari bahwa apa saja yang terjadi di semesta ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, bergantung pada ilmu dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap individu yang menjalankan ibadah puasa harusnya bergerak di dalam kehendak, ilmu dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, itu yang disebut dengan pandangan dunia tauhid. Pandangan dunia tauhid melahirkan apa yang disebut ideologi. Di antara ideologi, apa yang disebut dengan ideologi? Ideologi adalah jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ideologi adalah sebuah sistem pemikiran dan nilai-nilai yang komprehensif, yang terintegrasi, yang mencakup pandangan tentang manusia, tentang alam semesta, tentang masyarakat, serta tujuan dan arah hidup bagi setiap manusia. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memastikan bahwa arah dan perjalanan hidup kita semestinya bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Ontologi dari seluruh kebijaksanaan hidup kita, apapun yang kita lakukan, tidak bersandar pada sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara ontologis seluruh realitas yang ada di alam semesta ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menggerakkan diri kita untuk bekerja, beraktivitas dalam seluruh urusan kita, harusnya juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ideologi yang tujuannya adalah dalam rangka mengarahkan hidup kembali kepada Allah, mengenyahkan seluruh rintangan dan tantangan yang bisa menghambat perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus dilakukan dengan perlawanan. Bulan Ramadan, amunisinya didapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan seluruh ritual-ritual yang ada di dalamnya. Lahirlah kesadaran kita sebagai seorang mujahid yang setiap saat melakukan perlawanan. Jihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad akbar yang hari-hari ini kita kenal dengan nama muqawamah. Apa itu muqawamah? Muqawamah adalah sebuah ideologi yang mengubah dalam rangka untuk mengubah sistem dunia dan menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Jemaah yang sama dimuliakan Allah. Hari-hari ini kita tahu bahwa dunia diguncang oleh konspirasi Zionis. Kalau kita mau bertanya, sudah adakah yang disebut masyarakat Islam? Sejatinya bulan suci Ramadan dalam rangka membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam ditandai adanya struktur yang betul-betul terpola, sistemik, teratur dari atas sampai terakhir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para nabi sebelumnya datang untuk membangun struktur tatanan peradaban umat manusia yang terpimpin, yang harusnya menata perjalanan hidupnya. Karena hanya dengan cara itulah umat Islam
yang masyarakatnya terpimpin akhirnya bisa melawan kehancuran yang ditawarkan oleh Zionis Israel yang menjadi setan-setan berwujud manusia. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kembali, kalau kita mau bertanya, adakah masyarakat Islam itu, saya secara pribadi sanksi meragukan apa yang disebut dengan masyarakat Islam. Tetapi ketika kita tanya, apakah ada kelompok masyarakat Zionis yang telah bekerja secara sistematik untuk melakukan penghancuran peradaban umat manusia? Saya menjawabnya ada. Sedemikian rapi struktur masyarakat mereka. Mereka memporak-poranda tatanan kehidupan orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang pergi haji dan umroh, orang yang berinfak, orang yang melakukan kebajikan-kebajikan pada tingkat tertentu. Ketika mereka tidak memiliki tatanan kehidupan yang terpimpin dalam satu sistem masyarakat, maka mereka akan dihancurkan oleh tatanan yang dibangun oleh Zionis itu. Kita semua menerima logika yang mengatakan bahwa sebuah kejahatan yang diorganisir, terstruktur, tertata dengan baik, itu mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur, tertata, tidak punya sistem, tidak punya kepemimpinan yang benar. Dan inilah yang terjadi, yang dihadapi oleh umat Islam hari-hari ini. Di mana-mana mereka menjadi, kalau tidak dipecundangi, umat Islam menjadi pecundang di dalam tatanan kehidupan umat manusia. Bulan suci Ramadan, jemaah yang sama dimuliakan Allah, kesempatan bagi kita, selain kita merunut perjalanan jiwa kita, transendensi spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala secara individu, mari kita juga bersama-sama mencoba melihat bahwa apa yang disebut masyarakat dengan struktur, dengan sistem nilai budaya, dengan kultur yang dibangun di dalamnya, berproses untuk membentuk sebuah sistem yang disebut bahwa masyarakat itu masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif. Bulan Ramadan, ketika kita sholat jemaah, ketika kita berdoa bersama, ketika kita bermunajat, ketika kita ruku dan sujud bersama, sebetulnya yang dibangun selain dalam rangka mengangkat ruhani kita terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan dunia untuk merajut kehidupan sosial dalam rangka membangun kesadaran kolektif dan partisipasi sosial. Karena hanya dengan itulah kita bisa melawan setan-setan bernama Zionis Israel yang merusak tatanan kehidupan umat manusia. Hari ini bukan saja manusia yang tidak beragama, termasuk mereka yang mengaku beragama, mereka yang berpuasa, mereka yang beribadah, dan seterusnya, mereka yang pergi umroh, mereka yang pergi haji, tetapi tidak memiliki kesadaran kolektif dan partisipasi dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun dengan sistem kepemimpinan, maka sebetulnya kita tidak sedang melakukan apa-apa. Kita akan selalu berada pada posisi dipecundangi, dicurangi, disakiti, dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita ingin menemukan diri kita sebagai manusia yang bertakwa di bulan Ramadan ini, maka cari tahulah seberapa kuat dorongan dari dalam diri kita untuk membangun kesadaran kolektif dalam tatanan membangun masyarakat mukmin di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Ramadan, bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang sebaik-baiknya bulan Ramadan yang telah kita lewati sepanjang usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.